Hujan gerimis membasahi kota Jakarta sore itu ketika aku berdiri di depan pagar rumah megah di kawasan Pondok Indah. Rumah putriku, Sari. Tanganku yang keriput gemetar memegang sebuah kotak kado berwarna biru, warna kesukaan cucuku, Aditya, yang hari ini genap berusia 7 tahun. Namaku, Bambang Sutrisno, umurku 65 tahun. Dulu aku seorang guru matematika di SMA Negeri 8 Jakarta, mengabdi selama 40 tahun sebelum pensiun 5 tahun lalu. Gaji guru memang tak seberapa, tapi cukup untuk membesarkan Sari sendirian setelah istriku, Dewi, meninggal karena kanker payudara 20 tahun lalu. Aku memencet bel rumah itu. Suara riuh rendah terdengar dari dalam, tawa anak-anak, musik lagu ulang tahun, dan suara orang dewasa yang berbincang. Pesta sudah dimulai. Seorang satpam membukakan pagar. Wajahnya terlihat ragu ketika melihatku. Seorang kakek dengan kemeja batik lusuh dan celana kain yang sudah berkali-kali ditambal. "Permisi Pak, ada keperluan apa?" Tanyanya sopan, tapi dengan nada menyelidik. "Saya Bambang, ayah dari Bu Sari. Hari ini ulang tahun cucu saya, Aditya," jawabku sambil tersenyum, meski dadaku terasa sesak. Satpam itu mengangguk, lalu berbicara lewat handy-talkie. Aku menunggu, masih memegang kotak kado itu erat-erat. Di dalam kotak itu ada sebuah buku cerita bergambar tentang Malin Kundang, kisah yang dulu sering kubacakan untuk Sari waktu kecil. Aku berharap Aditya akan menyukainya. Beberapa menit berlalu, pintu rumah terbuka dan Sari keluar. Putriku yang cantik, mengenakan dress branded yang mahal, riasannya sempurna, rambutnya di blow kinclong. Begitu berbeda dari gadis sederhana yang dulu kubesarkan di rumah kontrakan kami di Tanah Abang. Tapi wajahnya tidak menunjukkan kehangatan seorang anak yang bertemu ayahnya. Justru sebaliknya, matanya tajam, rahangnya mengeras. "Papa, apa yang Papa lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Ia berjalan cepat mendekatiku, tidak membiarkan aku melangkah lebih jauh dari pintu pagar. "Sari, sayang, hari ini kan ulang tahun Aditya. Papa ingin memberi kado dan mengucapkan selamat." "Papa tidak diundang," potongnya cepat. "Dan Papa tahu itu." Dadaku serasa ditikam. "Tapi Sari, dia cucuku. Papa punya hak untuk..." "Hak?" Sari menyilangkan tangannya di dada. "Papa mau bicara soal hak. Papa yang memalukan kami di depan teman-teman Rudi? Papa yang datang ke kantornya dengan baju compang-camping minta uang?" Aku terdiam. Insiden itu terjadi 3 bulan lalu. Memang benar, aku datang ke kantor Rudi, suami Sari yang bekerja sebagai direktur di perusahaan properti besar, untuk meminjam uang. Bukan untuk diriku sendiri. Tetanggaku di Tanah Abang, Pak Harto, sakit keras dan butuh biaya operasi. Aku sudah menghabiskan seluruh tabungan pensiunanku, tapi masih kurang. Aku pikir menantu yang kaya raya itu bisa membantu. Tapi aku salah, sangat salah. "Sari, Papa cuma mau bantu Pak Harto. Dia sudah seperti keluarga bagi Papa." "Justru itu masalahnya, Pak." Sari meningkatkan suaranya, tapi masih berusaha tidak terlalu keras agar tamu-tamu di dalam tidak mendengar. "Papa selalu begitu, selalu mikirin orang lain, tetangga, mantan murid, siapa saja, tapi tidak pernah mikir tentang martabat keluarga sendiri." Sari, menolong sesama itu membuat Rudi malu, Pak. Teman-teman kantornya tahu kalau mertuanya seorang kakek tua yang datang minta-minta uang. Bagaimana perasaan Rudi? Bagaimana perasaan aku? Air mataku mulai berkumpul di pelupuk mata. "Papa tidak minta-minta, Sar. Papa meminjam. Dan Papa sudah janji akan mengembalikan dari uang pensiunan, meski harus dicicil. Uang pensiun yang bahkan tidak cukup buat Papa sendiri." Sari tertawa sinis. "Pa, Papa tinggal di rumah kontrakan sempit di Tanah Abang. Papa makan apa adanya. Papa pakai baju yang sama berkali-kali. Dan Papa masih mau nolong orang lain. Papa pikir kami tidak malu?" "Aku tidak membesarkanmu untuk malu dengan kesederhanaan, Sari," kataku pelan, tapi suaraku bergetar.
Aku membesarkanmu dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang tidak membawa papa kemana-mana, bentak Sari. Lihat papa sekarang, umur segini masih miskin, masih tinggal di kontrakan. Sementara teman-teman papa yang lain, yang sama-sama jadi guru, sekarang punya rumah sendiri, punya tabungan, punya kehidupan yang layak. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini tentang pilihan-pilihanku dulu. Tentang uang yang kugunakan untuk membiayai sekolah anak-anak tetangga yang tidak mampu. Tentang tabungan yang kuberikan untuk membantu keluarga murid-muridku yang kesulitan. Tentang gaji yang kutahan untuk tidak membeli rumah sendiri karena aku memilih memastikan Sari bisa kuliah di universitas swasta terbaik tanpa bekerja sambilan. Papa melakukan yang papa pikir benar, Sar, kataku dengan suara yang hampir putus. Dan papa tidak menyesal. Mungkin papa tidak menyesal, tapi kami menyesal, Pak. Sari menunjuk ke arah rumahnya. Rudi menyesal punya mertua yang memalukan. Aku menyesal punya ayah yang tidak bisa memberiku kehidupan yang layak waktu kecil. Dan Aditya tidak perlu tahu kalau dia punya kakek yang miskin dan kampungan. Kata-kata itu menghantam tepat di jantungku. Sari, jangan bilang begitu. Papa mau tahu kenapa aku tidak pernah bawa Aditya ke rumah papa? Sari melanjutkan. Air matanya juga mulai menetes, tapi bukan air mata sedih, melainkan marah. Karena aku tidak mau anakku tumbuh besar di lingkungan kumuh itu. Aku tidak mau dia jadi seperti papa, baik hati tapi bodoh, dermawan tapi miskin. Aku mau Aditya tumbuh dengan standar yang tinggi, dengan pergaulan yang baik, dengan masa depan yang cerah. Tapi Sari, aku kakeknya. Suaraku bergetar hebat. Aku punya hak untuk melihatnya. Papa tidak punya hak apa-apa. Sari memotong tajam. Rudi dan aku yang membesarkan Aditya. Kami yang bayar sekolahnya di sekolah internasional. Kami yang kasih dia kehidupan yang layak. Papa, apa kontribusinya? Kado murahan dari pasar Tanah Abang? Aku menatap kotak kado di tanganku. Kotak biru dengan pita merah yang kusimpul sendiri. Di dalamnya, buku cerita seharga Rp100.000, hampir 1/5 dari uang pensiunanku bulan ini. Ini bukan murahan, Sar. Ini dari hati papa. Simpan saja hati papa itu untuk diri sendiri. Sari merebut kotak itu dari tanganku dan melemparkannya ke tanah. Kotak itu terbuka. Buku cerita Malin Kundang terlempar keluar. Sampulnya basah, terkena genangan air hujan. Aku terdiam, terkejut. Tidak percaya putriku yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang bisa melakukan ini. Sekarang papa pulang, kata Sari dingin. Dan jangan pernah datang lagi kalau tidak diundang. Aku sudah bilang ke Satpam, kalau papa datang lagi, mereka tidak akan membukakan pagar. Sari, tolong, aku cuma mau lihat Aditya sebentar. Cuma mau bilang selamat ulang tahun. Cuma mau... Tidak. Sari berteriak. Sudah tidak peduli lagi siapa yang mendengar. Papa tidak akan merusak pesta ini dengan kehadiran papa. Papa pikir, aku mau tamu-tamuku tahu kalau ayahku seorang kakek tua miskin yang tinggal di kontrakan. Papa pikir, aku mau anak-anak teman Aditya lihat kakeknya pakai baju butut. Di belakang Sari, aku melihat sosok Rudi muncul di pintu. Suaminya, pria tinggi berpostur tegap dengan jas mahal dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apa-apa ketika melihat pemandangan di depannya, mertuanya yang diusir oleh istrinya. Sayang, ada apa? Tanya Rudi, berjalan mendekat. Tamu-tamu sudah menunggu untuk acara potong kue. Tidak ada apa-apa, jawab Sari cepat, mengusap air matanya. Papa sudah mau pulang kan, Pak? Aku menatap Rudi, berharap ada sedikit rasa iba dari menantu yang kaya itu. Tapi matanya dingin, sedingin marmer lantai rumahnya yang mewah. Pak Bambang, kata Rudi dengan nada formal, seolah-olah aku bukan mertuanya, tapi orang asing. Mungkin sebaiknya Bapak pulang. Ini acara keluarga dan, Bapak paham situasinya. Situasinya? Ya, aku paham. Aku tidak cukup baik untuk keluarga mereka. Aku memalukan. Aku kemiskinan yang personified. Aku membungkuk, mengambil buku Malin Kundang yang basah itu dari tanah.
Aku usap sampulnya dengan lengan bajuku, berusaha mengeringkannya meski percuma. Papa, Papa cuma mau bilang. Suaraku bergetar, air mataku akhirnya jatuh membasahi pipiku yang keriput. Selamat ulang tahun untuk Aditya. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang tidak lupa dari mana dia berasal, yang tidak malu dengan keluarganya sendiri. Aku menatap Sari dengan tatapan yang penuh luka. Papa mungkin miskin, Sar, tapi Papa tidak pernah mengajarimu untuk malu dengan orang tua sendiri. Mama pasti sedih kalau lihat kamu sekarang. Menyebut almarhum Dewi adalah kesalahanku. Wajah Sari langsung memerah, entah karena malu atau marah. Aku tidak tahu lagi. Jangan bawa-bawa Mama, bentaknya. Mama menderita karena Papa. Mama kerja keras bantu Papa, tapi tetap saja kami hidup susah. Mama bahkan tidak bisa berobat dengan layak karena Papa habiskan uang untuk orang lain. Jangan Papa pikir aku lupa. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk berkali-kali. Memang benar, ketika Dewi sakit, kami tidak punya cukup uang untuk pengobatan terbaik. Tapi, bukan karena aku menghamburkan uang. Aku sudah berusaha keras, meminjam kemana-mana, bahkan menjual perhiasan kawin kami. Tapi, kanker itu terlalu ganas, dan sistem kesehatan saat itu tidak sebaik sekarang. Papa sudah berusaha sebaik mungkin, kataku lirih. Usaha Papa tidak cukup. Sari menangis sekarang. Dan sekarang Papa mau masuk hidup Aditya. Papa mau dia tahu kalau kakeknya seorang pecundang yang tidak bisa kasih apa-apa, selain cerita-cerita moral yang tidak berguna di dunia nyata. Sari, sudah cukup. Rudi meletakkan tangannya di bahu istrinya. Pak Bambang sudah paham. Dia akan pulang sekarang. Tapi aku belum selesai. Aku harus mencoba sekali lagi. Sari, Papa tahu Papa tidak sempurna. Papa tahu Papa punya banyak kekurangan. Tapi Papa ayahmu dan Aditya cucumu. Darah daging kita. Papa cuma mau hubungan kami. Tidak ada hubungan. Sari memotong. Papa sudah tidak punya hubungan dengan kami. Papa pikir karena Papa ayahku, Papa otomatis punya hak. Tidak. Papa harus bisa memberikan sesuatu. Papa harus bisa membawa nilai tambah untuk keluarga ini, dan Papa tidak punya itu. Aku terdiam, hati dan pikiranku kosong. Semua yang ingin kukatakan hilang begitu saja, tertelan rasa sakit yang luar biasa di dadaku. Baiklah, kataku akhirnya, suaraku parau. Papa akan pulang. Tapi Papa mau kamu tahu satu hal, Sari. Aku menatap matanya, mata yang mirip dengan mata almarhumah ibunya. Suatu hari nanti, kamu akan paham. Ketika Aditya besar dan mungkin dia melakukan hal yang sama padamu. Ketika dia malu dengan kamu. Ketika dia menganggap kamu tidak cukup baik untuk hidupnya. Saat itu kamu akan ingat hari ini. Dan kamu akan menyesal. Aku berbalik, berjalan keluar dari pagar rumah itu dengan langkah yang terasa berat. Kaki-kakiku yang sudah tua terasa seperti membawa beban seberat gunung. Di belakangku, aku mendengar Sari berkata dengan suara keras, mungkin untuk menutupi rasa bersalahnya. Papa dramatis sekali, pergi sana dan jangan pernah kembali. Pintu pagar ditutup dengan keras. Kunci terdengar berbunyi. Aku berdiri di luar sana, di bawah hujan yang semakin deras, memegang buku Malin Kundang yang basah. Aku menangis untuk pertama kalinya sejak Dewi meninggal 20 tahun lalu. Menangis untuk putriku yang telah hilang, tidak dalam kematian fisik, tapi dalam kematian nilai-nilai yang pernah kuajarkan. Menangis untuk cucuku yang bahkan tidak tahu aku ada. Tapi di tengah air mata itu, sesuatu di dalam diriku bergerak. Bukan kesedihan lagi, bukan kepasrahan lagi, kemarahan. Kemarahan yang dingin dan penuh tekad. Aku bukan orang yang suka berkelahi. Aku bukan orang yang suka mencari masalah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil dari seorang ayah. Hak untuk mencintai anaknya. Hak untuk hadir dalam hidup cucunya. Dan aku akan berjuang untuk hak itu. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel tuaku, Nokia jadul,
yang masih pakai tombol. Aku menelepon satu-satunya kenalan yang aku punya yang mengerti masalah hukum, Pak Agus, mantan muridku yang sekarang jadi pengacara. "Halo Pak Bambang?" Suara Pak Agus terdengar ramah di telepon. "Ada apa menelepon tiba-tiba?" "Agus," kataku dengan suara yang masih bergetar. "Aku butuh bantuanmu. Aku mau mengurus hak kunjung cucu. Secara hukum, bisakah kamu membantu?" Ada jeda sejenak di seberang sana. "Pak Bambang, ini serius. Maksud Bapak, mau menggugat anak sendiri?" "Bukan menggugat," ralat aku. Aku cuma mau hak untuk melihat cucuku. Aku tidak minta apa-apa lagi. Cuma itu." Pak Agus menghela nafas panjang. "Baik Pak, kita perlu ketemu untuk diskusi detail. Tapi Bapak harus tahu, ini tidak akan mudah. Dan tidak murah juga biayanya." "Aku tahu," potongku. "Tapi aku akan bayar, apapun caranya." Setelah menutup telepon, aku berdiri di sana sedikit lebih lama, menatap rumah megah itu. Di balik jendela, aku bisa melihat cahaya lampu-lampu warna-warni, balon-balon, dan bayangan anak-anak yang berlarian. Aditya di sana. Cucuku yang bahkan tidak kenal kakeknya sendiri. "Tunggu aku cucu," bisikku pelan. "Kakek akan berjuang untuk bisa bertemu denganmu, apapun yang terjadi." Aku berjalan menjauhi rumah itu, basah kuyup oleh hujan, membawa buku Malin Kundang yang rusak dan tekad yang baru terbakar di dalam dadaku. Kantor Pak Agus terletak di sebuah ruko tua di daerah Cikini. Bukan kantor pengacara mewah, seperti yang sering kulihat di televisi. Tidak ada pintu kaca otomatis, tidak ada resepsionis cantik, tidak ada ruang tunggu ber-AC dengan sofa kulit. Ini hanya ruangan sederhana di lantai 2 sebuah ruko, dengan meja kayu lama, rak buku penuh dokumen, dan kipas angin yang berderit pelan. Tapi Pak Agus adalah orang yang baik. Dia muridku dulu, anak seorang tukang becak yang berhasil kuliah hukum karena beasiswa. Aku yang mendorongnya untuk tidak menyerah ketika nilainya hampir tidak cukup untuk lulus SMA. Aku yang mengajarinya matematika gratis setiap sore sepulang sekolah selama 1 tahun penuh. "Pak Bambang, silakan duduk," kata Pak Agus, menunjuk kursi kayu di depan mejanya. Dia sudah berumur 40 tahun sekarang. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi matanya masih tajam. Mata seorang pengacara yang sudah banyak melihat ketidakadilan. Aku duduk, meletakkan tas kain lusuhku di pangkuan. Di dalam tas itu ada semua dokumen yang kumiliki. Akta kelahiran Sari, surat nikahnya dengan Rudi, akta kelahiran Aditya yang kusimpan fotokopiannya dulu ketika Sari masih baik padaku, dan foto-foto lama kami sekeluarga. Jadi, Pak Agus membuka buku catatannya. "Ceritakan dari awal, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana hubunganku dengan Sari mulai renggang sejak dia menikah dengan Rudi 5 tahun lalu. Tentang bagaimana mereka pindah ke rumah besar di Pondok Indah dan mulai jarang mengunjungiku. Tentang bagaimana Aditya lahir 4 tahun lalu dan aku hanya diperbolehkan melihatnya sekali ketika masih bayi di rumah sakit. Setelah itu, lanjutku dengan suara bergetar. Mereka selalu punya alasan. Aditya lagi sakit, Aditya lagi sibuk les, Aditya lagi perlu istirahat. Sampai akhirnya mereka tidak pura-pura lagi. Mereka bilang terus terang kalau mereka tidak mau aku ketemu Aditya. "Dan insiden di kantor Pak Rudi 3 bulan lalu?" tanya Pak Agus. Aku mengangguk. Itu jadi titik balik. Sejak itu, Sari tidak pernah angkat teleponku lagi. Kalau aku datang ke rumahnya, satpam tidak membukakan pagar. Bahkan WhatsApp aku dia blok. Pak Agus mencatat sambil mengangguk-angguk. "Dan kemarin, di pesta ulang tahun Aditya?" Aku menceritakan semuanya. Setiap kata yang Sari ucapkan, setiap tamparan verbal yang kuterima, bahkan tentang buku Malin Kundang yang dilempar ke tanah. Ketika aku selesai, Pak Agus menghela nafas panjang. Dia melepas kacamatanya, mengusap matanya yang terlihat lelah. "Pak Bambang," katanya pelan, "Bapak tahu ini tidak akan mudah kan? Dari sisi hukum, memang ada yang namanya hak kakek nenek untuk bertemu cucu. Tapi
Dalam praktiknya, sangat sulit memenangkan kasus seperti ini. Kenapa? Tanyaku, dadaku mulai terasa sesak lagi. Karena hukum Indonesia lebih mengutamakan hak orang tua. Dalam hal ini, Sari dan Rudi untuk menentukan siapa yang boleh bertemu anak mereka. Kecuali kalau Bapak bisa membuktikan kalau keputusan mereka merugikan kepentingan terbaik anak, atau kalau Bapak pernah menjadi primary caregiver untuk Aditya. Tapi aku tidak pernah punya kesempatan, protesku. Mereka tidak pernah memberiku kesempatan itu. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Pak Agus menyentuh tanganku dengan lembut. Tapi itulah realitas hukumnya. Kita harus berjuang dengan cara yang sangat hati-hati. Dan kita harus siap dengan kemungkinan kalah. Aku terdiam. Kemungkinan kalah. Itu artinya, aku mungkin tidak akan pernah bisa bertemu Aditya lagi. Sampai kapan? Sampai dia besar? Sampai dia tidak peduli lagi dengan kakek yang tidak pernah dikenalnya? Tapi, lanjut Pak Agus, bukan berarti tidak ada jalan. Kita bisa mengajukan permohonan penetapan hak kunjung kakek berbasis kepentingan terbaik anak. Kita akan argue bahwa Aditya berhak mengenal kakeknya, berhak mendapat kasih sayang dari extended family, dan bahwa melarang kontak sama sekali adalah bentuk alienasi yang tidak sehat untuk perkembangan emosional anak. Itu bisa berhasil? Tanyaku dengan harapan yang mulai tumbuh lagi. Bisa, tapi kita butuh bukti-bukti. Kita butuh saksi yang bisa testify kalau Bapak adalah orang tua dan kakek yang baik. Kita butuh menunjukkan track record Bapak. Dan kita harus siap menghadapi argumen dari pihak Sari dan Rudi. Mereka pasti akan bilang kalau Bapak tidak stabil secara finansial, tidak bisa provide lingkungan yang baik untuk Aditya, dan semacamnya. Aku menunduk, menatap tanganku yang keriput dan penuh bercak usia. Tidak stabil secara finansial. Itu tidak bisa dipungkiri. Uang pensiunanku hanya 3.500.000 per bulan. Setelah bayar kontrakan, listrik, air, dan makan seadanya, sisanya hampir tidak ada. Pak Agus, kataku pelan, berapa biaya untuk proses ini? Pak Agus terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan kata-katanya. Pak Bambang, normalnya untuk kasus seperti ini, dengan semua proses administrasi, sidang-sidang, dan waktu yang dibutuhkan, sekitar 15 juta rupiah. 15 juta. Itu sama dengan lebih dari 4 bulan uang pensiunanku, tanpa makan, tanpa bayar kontrakan, tanpa apa-apa. Tapi, Pak Agus cepat-cepat menambahkan ketika melihat wajahku pucat. Untuk Bapak, saya akan charge biaya minimal. Hanya untuk biaya administrasi pengadilan dan materai. Sekitar 2 juta rupiah. Sisanya, anggap saja ini cara saya membalas kebaikan Bapak dulu. Air mataku meleleh lagi. Agus, kamu tidak perlu. Pak Bambang, potong Pak Agus dengan tegas tapi lembut. Bapak yang dulu tidak pernah minta bayaran ketika ngajarin saya matematika setiap sore. Bapak yang membelikan saya buku-buku dari uang Bapak sendiri. Bapak yang datang ke rumah saya, membujuk Bapak saya yang tukang becak itu, meyakinkan beliau kalau saya harus terus sekolah. Sekarang giliran saya. Aku tidak bisa menahan tangis. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir aku merasakan kebaikan seseorang. Bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka mengingat jasa. Terima kasih, Nak, kataku dengan suara parau. Terima kasih. Kami mulai bekerja hari itu juga. Pak Agus mengeluarkan formulir-formulir, menjelaskan proses hukumnya, dan mulai menyusun strategi. Kita akan ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelasnya, kita akan minta penetapan hak kunjung dengan frekuensi tertentu, misalnya 2 kali sebulan, setiap Sabtu sore, durasi 2 jam, di tempat netral kalau mereka tidak mau di rumah mereka. 2 jam setiap 2 minggu? Tanyaku. Hanya itu? Kita mulai dari yang realistis dulu, Pak. Kalau kita minta terlalu banyak, hakim bisa menolak semuanya. Kalau kita mulai dengan yang reasonable, ada kemungkinan lebih besar dikabulkan. Nanti, kalau sudah berjalan baik,
kita bisa ajukan revisi untuk menambah frekuensi. Aku mengangguk, meski hatiku terasa perih. 2 jam setiap 2 minggu. Hanya itu, waktu yang kuinginkan dengan cucuku sendiri. Dan Pak Bambang, Pak Agus menatapku serius. Bapak harus siap dengan reaksi Sari. Dia pasti akan marah. Mungkin akan lebih marah dari sebelumnya. Ini akan merusak hubungan Bapak dengannya. Setidaknya untuk sementara waktu. Hubungan kami sudah rusak, Agus, jawabku pahit. Tidak ada yang bisa lebih rusak dari ini. Pak Agus mengangguk sedih. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. 2 minggu kemudian, surat permohonan kami sudah didaftarkan ke pengadilan. Pak Agus yang mengurus semuanya. Aku hanya perlu tanda tangan dan cap jempol. Sekarang kita tunggu, katanya. Biasanya akan ada panggilan sidang dalam sebulan, dan pengadilan akan mengirim surat panggilan juga ke Sari dan Rudi. Itu artinya, Sari akan tahu bahwa aku menggugat mereka. Atau lebih tepatnya, memohon hak yang seharusnya tidak perlu diminta lewat pengadilan. Aku pulang ke kontrakan itu dengan perasaan campur aduk. Takut, gugup, tapi juga ada sedikit harapan. Kontrakanku berada di gang sempit di Tanah Abang, dikelilingi oleh rumah-rumah petak kecil yang dihuni oleh buruh pabrik, pedagang kaki lima, dan orang-orang seperti aku, pensiunan dengan uang pas-pasan. Kamar kontrakanku hanya 3x4 meter, dengan kasur tipis di sudut, lemari kecil yang pintunya sudah miring, dan kompor gas mini untuk masak. Tapi ini rumahku, dan orang-orang di sini adalah keluargaku, lebih keluarga daripada anak kandungku sendiri. Pak Bambang, sudah pulang? Sapa Mbak Yanti dari kontrakan sebelah. Dia ibu tunggal dengan 2 anak, bekerja sebagai buruh cuci. Tadi ada tukang sayur lewat, saya belikan kangkung. Ini untuk Bapak. Ah, tidak perlu Mbak. Mbak kan juga butuh. Sudah Pak, kemarin kan Bapak bantuin bayarin listrik anak saya. Ini ganti terima kasih. Aku menerima bungkus kangkung itu dengan hati yang hangat. Inilah hidupku. Sederhana, pas-pasan, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan kecil dari orang-orang yang sama-sama berjuang hidup. Malam itu, aku duduk di kasur tipis itu, menatap foto lama Sari waktu kecil. Foto kami berdua di Monas. Dia tersenyum lebar dengan es krim di tangannya. Saat itu kami bahagia, meski miskin. Kami punya satu sama lain. Kenapa kamu berubah, Sar? Bisikku pada foto itu. Kenapa uang bisa mengubahmu sampai segitunya? Tapi aku tahu jawabannya. Karena Sari merasakan kepahitan kemiskinan waktu kecil. Karena dia melihat ibunya menderita tanpa bisa ditolong dengan baik. Karena dia dibuli teman-temannya yang lebih kaya. Karena dia bersumpah untuk tidak pernah miskin lagi. Dan aku, dengan kemiskinanku, adalah reminder dari masa lalu yang ingin dia lupakan. Ponsel tuaku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Dengan perasaan was-was, aku angkat. Halo, Pak Bambang. Suara Sari meledak di telepon. Dia menjerit, suaranya penuh amarah yang luar biasa. Apa-apaan ini? Bapak menggugat kami? Menggugat anak sendiri? Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Bapak pikir Bapak siapa? Lanjut Sari, suaranya bergetar antara marah dan tangis. Bapak pikir Bapak bisa memaksa kami lewat pengadilan. Bapak tidak punya malu, Pak. Sari, aku hanya mau. Bapak mau apa? Mau merusak nama baik kami. Mau semua orang tahu kalau kami digugat sama orang tua sendiri. Rudi sudah mau malu. Dia sudah bilang mau cerai sama aku gara-gara Bapak. Itu berbohong. Aku tahu Sari sedang berbohong untuk membuatku merasa bersalah. Rudi tidak akan menceraikan Sari hanya karena ini. Tapi tetap saja, kata-kata itu menyakiti. Sari, dengarkan aku. Tidak, Bapak yang harus dengarkan aku, jeritnya. Cabut gugatan itu, sekarang, atau Bapak tidak akan pernah lihat kami lagi. Tidak akan pernah lihat Aditya sampai kapanpun. Aku bisa pindah ke luar negeri, Pak. Aku bisa bikin Bapak tidak akan pernah tahu kami di mana.
Kamu tidak bisa lakukan itu, Sari, kataku dengan suara bergetar. Kamu tidak bisa membawa anak ke luar negeri tanpa ada izin pengadilan kalau ada perkara yang sedang berjalan. Bapak, belajar hukum dari mana? Dari pengacara murahan itu. Sari makin histeris. Aku bisa bayar pengacara yang lebih baik. Pengacara yang akan bikin Bapak kalah di pengadilan. Yang akan buktikan kalau Bapak tidak layak ketemu Aditya. Aku mengepalkan tangan, berusaha tidak menangis. Kalau kamu yakin aku tidak layak, kenapa kamu takut sama pengadilan? Harusnya kamu biarkan hakim yang memutuskan, kan? Ada jeda panjang di seberang sana. Sari terengah-engah, seperti habis berlari. Karena ini tidak adil, Pak, katanya. Suaranya tiba-tiba berubah jadi lebih pelan, tapi tetap penuh emosi. Ini tidak adil untuk Aditya. Dia tidak kenal Bapak. Dia tidak butuh Bapak. Kenapa Bapak mau memaksakan diri masuk hidupnya? Karena aku kakeknya. Jawabku sederhana. Dan dia berhak tahu kakeknya. Dia berhak tahu kalau ada orang yang mencintainya tanpa syarat, yang tidak peduli dia kaya atau miskin, yang akan selalu ada untuk dia. Bapak tidak bisa selalu ada untuk dia, teriak Sari lagi. Bapak tua, Bapak sakit-sakitan, Bapak bahkan tidak bisa jaga diri sendiri. Terus Bapak mau kasih apa ke Aditya? Kasih sayang, jawabku pelan. Itu saja yang ku bisa kasih, dan itu lebih dari cukup. Tidak cukup, Sari menangis sekarang. Tidak pernah cukup, kasih sayang tidak bayar sekolah. Kasih sayang tidak beli rumah. Kasih sayang tidak selamatkan mama dulu. Dan kasih sayang Bapak tidak akan bisa kasih Aditya masa depan yang baik. Tapi kasih sayang bisa kasih dia hati yang baik, Sar. Kasih sayang bisa kasih dia nilai-nilai yang benar. Kasih sayang cukup dengan nilai-nilai itu, bentaknya. Bapak dengan nilai-nilai Bapak. Lihat kemana nilai-nilai itu membawa Bapak ke kontrakan kumuh, ke kemiskinan, ke kehidupan yang menyedihkan. Aku diam. Tidak ada yang bisa kukatakan lagi. Cabut gugatan itu, Pak, kata Sari, sekarang dengan nada mengancam. Cabut, atau akan aku pastikan Bapak menyesal. Aku akan ceritakan semua aib Bapak di pengadilan. Aku akan ceritakan bagaimana Bapak meminjam uang kemana-mana dan tidak pernah bayar kembali. Aku akan ceritakan bagaimana Bapak menelantarkan Mama sampai dia meninggal. Aku akan buat Bapak terlihat seperti orang jahat di depan hakim. Air mataku jatuh. Kenapa kamu begitu jahat padaku, Sar? Apa yang Ayah lakukan sampai kamu benci Ayah sebegitu parahnya? Bapak ada, jawabnya dingin. Keberadaan Bapak itu sendiri adalah masalah. Bapak adalah reminder kalau aku datang dari kemiskinan. Kalau aku dulu anak dari guru miskin yang tinggal di kontrakan. Dan aku tidak mau Aditya tahu itu. Aku tidak mau dia tahu kalau kakeknya seorang pecundang. Telepon terputus. Aku duduk di situ, memegang ponsel yang sudah mati, menangis dalam kegelapan kamar kontakan yang sempit. Mbak Yanti mengetuk pintu. Pak Bambang, Bapak tidak apa-apa. Saya dengar suara. Aku membuka pintu. Mbak Yanti melihat wajahku yang basah air mata. Ya ampun, Pak. Dia memelukku, seperti seorang anak memeluk ayahnya. Sudah, Pak. Nangis saja kalau mau nangis. Dan aku menangis. Menangis di pelukan tetanggaku itu. Lebih lama dan lebih keras dari sebelumnya. Tapi, di tengah tangisan itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan menarik gugatan itu. Tidak peduli apa yang Sari katakan. Tidak peduli ancaman apa yang dia lontarkan. Karena ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang Aditya. Tentang seorang anak yang berhak mengenal kakeknya. Berhak tahu kalau ada orang yang mencintainya tanpa pamrih. Dan aku akan berjuang untuk itu sampai akhir. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam 5 subuh, aku sudah duduk di kasur tipis, menatap satu-satunya kemeja bagus yang kupunya. Kemeja batik coklat yang kupakai untuk acara-acara penting. Sudah kusetrika semalam dengan setrika tua pinjaman Mbak Yanti, sampai tidak ada satu kerutan pun. Hari ini persidangan pertama.
Hari di mana aku akan berhadapan dengan Sari dan Rudi di pengadilan. Hari di mana aku harus membuktikan di hadapan hakim bahwa aku, Bambang Sutrisno, layak untuk bertemu cucuku sendiri. Aku mandi dengan air dingin dari bak mandi kecil di sudut kamar. Tidak ada water heater, tapi aku sudah terbiasa. Setelah itu, aku mengenakan kemeja batik itu, celana kain hitam yang sudah agak melar di bagian lutut, dan sepatu pantofel lama yang masih bisa kusadari dengan sedikit semir. Ketika aku keluar dari kamar, Mbak Yanti sudah menungguku dengan sebungkus nasi uduk. "Ini Pak, biar ada tenaga," katanya sambil menyodorkan bungkusan itu. "Saya doakan Bapak hari ini." "Ya, semoga hakim mengabulkan permohonan Bapak." "Terima kasih Mbak," kataku dengan hati yang tersentuh. "Doakan saja yang terbaik." Pak Harto, tetangga sebelah yang dulu kusumbang uang untuk operasi, juga keluar dari kamarnya. Wajahnya masih pucat, efek dari operasi beberapa bulan lalu, tapi dia tersenyum padaku. "Pak Bambang," katanya, "saya dan istri sudah sepakat. Kalau Bapak butuh saksi di pengadilan, kami siap ke sana. Kami bisa ceritakan bagaimana Bapak orang yang baik, yang selalu tolong tetangga." Aku hampir menangis mendengarnya. "Terima kasih, Pak Harto, tapi tidak perlu. Bapak masih harus istirahat. Pengacara saya bilang untuk sidang pertama belum perlu saksi." Tapi Pak Harto menggeleng keras. "Tidak Pak, kami mau datang. Ini hutang budi kami. Kalau bukan karena Bapak dulu, saya mungkin sudah tidak ada di dunia ini." Aku memeluk Pak Harto, pelukan singkat tapi penuh makna. Inilah orang-orang yang menganggapku keluarga. Bukan karena darah, tapi karena kebaikan yang kita berikan satu sama lain. Aku berangkat naik angkot ke pengadilan. Angkot dengan bangku-bangku kayu yang keras, penuh dengan orang-orang yang juga berjuang mencari nafkah pagi itu. Ongkosnya Rp5.000. Aku selalu bayar pas karena tidak punya uang lebih untuk kembalian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bangunan besar dengan pilar-pilar putih. Aku sampai di sana pukul 8 pagi, 1 jam sebelum sidang dimulai. Pak Agus sudah menungguku di depan ruang sidang. "Pak Bambang," sapanya sambil menjabat tanganku. "Sudah siap?" "Sebisa mungkin," jawabku jujur, meski jantungku berdebar kencang. "Baik, sekarang dengar Pak. Hari ini sidang pertama. Biasanya akan fokus pada agenda, pembacaan permohonan kita, dan jawaban dari pihak termohon. Dalam hal ini, Sari dan Rudi. Hakim mungkin akan mencoba mediasi dulu sebelum lanjut ke persidangan penuh." "Mediasi?" "Ya, hakim akan mencoba menengahi, mencari jalan keluar di luar pengadilan. Kalau mediasi berhasil, kita tidak perlu lanjut ke sidang-sidang berikutnya. Tapi, kalau gagal, baru kita lanjut dengan pembuktian dan saksi-saksi." Aku mengangguk, berusaha mencerna informasi itu, meski kepalaku terasa penuh. Pukul 9 tepat, pintu ruang sidang dibuka. Aku masuk bersama Pak Agus. Ruangan itu formal, bangku-bangku kayu berjajar, meja untuk hakim di depan yang lebih tinggi, dan area untuk pengacara serta para pihak. Dan di sana, di bangku seberang, aku melihat mereka. Sari dan Rudi. Mereka duduk dengan tenang, berpakaian sangat rapi. Sari mengenakan blazer hitam dan rok span, terlihat profesional dan berkelas. Rudi dengan jas abu-abu yang pasti harganya puluhan juta, jam tangan Rolex yang berkilau di pergelangan tangannya. Di samping mereka ada 2 orang pengacara, bukan 1, tapi 2. Keduanya dengan jas mahal, tas kulit mewah, dan aura yang mengatakan, kami pengacara mahal yang bisa memenangkan kasus apapun. Sari menatapku ketika aku masuk. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Tidak ada sisa kasih sayang dari seorang anak ke ayahnya. Hanya kemarahan dan mungkin sedikit rasa malu. Aku duduk di bangku pemohon dengan Pak Agus di sampingku. Tanganku gemetar, jadi kusembunyikan di bawah meja. "Sidang dibuka," seru panitera. Kami semua berdiri. Hakim masuk, seorang wanita paruh baya dengan rambut yang diikat rapi dan kacamata tebal,
Namanya, seperti yang tertulis di papan nama, adalah Hakim Ratna Sari Dewi, SH, MH. "Silakan duduk," kata Hakim Ratna setelah duduk di kursinya. Kami duduk. Hakim mulai membuka berkas-berkas di mejanya. "Baik," katanya dengan suara yang tegas, tapi tidak galak. "Hari ini kita akan membahas perkara nomor 347 P 2024 PNJKT Sel, permohonan Bambang Sutrisno untuk penetapan hak kunjung terhadap cucu, Aditya Chandra Wijaya. Pemohon diwakili oleh Saudara Agus Santoso, SH termohon, Sari Chandra Wijaya dan Rudi Chandra Wijaya, diwakili oleh Saudara Mikel Tan, SH, LLM, dan Saudara Linda Wijaya, SH, MH. Kedua pengacara Sari berdiri dan membungkuk. Pak Agus juga berdiri dan membungkuk. Aku ikut berdiri, kikuk. "Sebelum kita masuk ke pokok perkara," lanjut Hakim Ratna, "saya akan coba fasilitasi mediasi terlebih dahulu. Saya ingin mendengar langsung dari kedua belah pihak, tanpa pengacara dulu, apa yang sebenarnya menjadi inti masalah." Hakim menatapku. "Pak Bambang, bisa Bapak jelaskan dengan kata-kata Bapak sendiri, kenapa Bapak mengajukan permohonan ini?" Aku berdiri. Kaki-kakiku sedikit gemetar. Aku menatap Hakim Ratna, lalu sekilas ke arah Sari yang langsung memalingkan wajah. "Yang mulia," kataku dengan suara yang berusaha keras tidak bergetar. Saya hanya ingin bertemu cucu saya, Aditya. Saya sudah 4 tahun lebih, tidak bisa melihatnya dengan baik. Saya hanya ingin dia tahu kalau dia punya kakek. Kalau ada orang yang sayang padanya, saya tidak minta apa-apa lagi. Hanya itu." Hakim Ratna mengangguk, mencatat sesuatu. "Dan kenapa selama ini Bapak tidak bisa bertemu cucu Bapak?" Aku menarik nafas panjang. Karena anak saya, Sari, dan menantunya, Rudi, mereka tidak mengizinkan. Mereka bilang saya memalukan. Mereka bilang saya tidak layak bertemu Aditya karena saya miskin, karena saya tinggal di kontrakan, karena saya tidak bisa kasih apa-apa. "Tidak benar." Sari tiba-tiba berdiri, memotong. Salah satu pengacaranya, Mikel Tan, langsung menarik lengannya, memintanya duduk kembali. Hakim Ratna menatap Sari tajam. "Bu Sari, nanti Ibu akan dapat giliran bicara. Sekarang Bapak Bambang yang berbicara." Sari duduk kembali, wajahnya merah menahan marah. "Lanjutkan Pak Bambang," kata Hakim Ratna dengan lembut. "Saya tahu saya bukan kakek yang sempurna, yang mulia." Lanjutku, suaraku mulai bergetar. "Saya tidak punya uang banyak. Saya tidak bisa belikan Aditya mainan mahal atau bawa dia ke tempat-tempat mewah. Tapi, saya bisa kasih dia waktu saya. Saya bisa kasih dia cerita-cerita. Saya bisa kasih dia kasih sayang yang tulus. Dan saya pikir itu penting untuk seorang anak. Untuk tahu kalau dia dicintai tanpa syarat." Aku menatap Sari sekarang. Air mata mulai mengumpul di mataku. "Sari, kamu tahu kan Papa tidak pernah minta banyak. Papa cuma mau bisa lihat cucumu. Cuma mau dia tahu Papa ada. Kenapa itu terlalu banyak?" Sari memalingkan wajah, tangannya mengepal di pangkuan. Hakim Ratna menghela nafas. "Baik, terima kasih Pak Bambang. Sekarang Bu Sari, bisa Ibu jelaskan dari sudut pandang Ibu. Kenapa Ibu tidak mengizinkan Bapak Bambang bertemu cucunya?" Sari berdiri, dibantu oleh pengacaranya. Dia tidak menatapku. Matanya fokus pada Hakim. "Yang mulia," katanya dengan suara yang berusaha tenang, tapi terdengar bergetar. "Ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang papa saya miskin atau kaya. Ini tentang pola asuh dan nilai-nilai yang kami ingin ajarkan pada Aditya." "Maksud Ibu?" tanya Hakim Ratna. "Papa saya," Sari menarik nafas dalam. "Papa saya adalah orang yang baik. Saya tidak pernah bilang papa saya jahat atau apa. Tapi papa saya punya kebiasaan yang tidak sehat. Papa saya selalu utamakan orang lain daripada keluarga sendiri. Papa habiskan uang untuk orang lain sampai kami tidak punya apa-apa. Waktu mama saya sakit, Papa tidak punya cukup uang untuk berobatkan mama dengan baik karena Papa sudah habiskan uang untuk orang lain." Aku ingin protes,
Tapi Pak Agus memegang lenganku, memberi sinyal untuk diam dulu. Saya tidak mau Aditya diajarin nilai-nilai seperti itu. Lanjut Sari, suaranya makin kuat. Saya tidak mau dia diajarin untuk jadi orang yang terlalu baik sampai merugikan diri sendiri. Saya tidak mau dia tumbuh miskin seperti saya dulu. Saya tidak mau dia merasakan malu karena tidak punya apa yang teman-temannya punya. Tapi Bu Sari, Hakim Ratna menyela. Anak berhak mengenal kakek neneknya. Itu hak dasar anak. Dan dari yang saya baca di permohonan, Bapak Bambang tidak pernah melakukan abuse, tidak pernah membahayakan anak. Jadi kenapa Ibu melarang total? Sari terdiam sejenak. Kemudian Michael Tan, pengacaranya, berbisik sesuatu ke telinganya. Sari mengangguk. Yang mulia, kata Sari, kami khawatir kalau Aditya terekspos dengan lingkungan yang tidak sesuai. Papa saya tinggal di kontrakan di Tanah Abang. Lingkungan kumuh, tidak aman untuk anak. Kami khawatir kalau Aditya ke sana akan ada dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologisnya. Kami tidak pernah bilang pertemuan harus dikontrakan Pak Bambang. Pak Agus tiba-tiba berdiri, berbicara. Kami bersedia bertemu di tempat netral, di taman, di mall, di mana saja yang termohon mau. Yang penting ada pertemuan. Michael Tan, pengacara Sari, juga berdiri. Yang mulia, masalahnya bukan hanya lokasi. Masalahnya adalah pemohon tidak bisa provide anything untuk kesejahteraan anak. Pemohon bahkan tidak stable secara finansial untuk dirinya sendiri. Bagaimana kami bisa percayakan anak kami dengan orang yang hidupnya tidak stabil? Saya tidak minta untuk jaga dia sendirian. Aku berdiri, tidak tahan lagi. Saya cuma minta untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk dia kenal kakeknya. Kenapa itu harus soal uang terus? Pak Bambang, tolong duduk, kata Hakim Ratna tegas. Bicara lewat pengacara Bapak. Aku duduk, nafasku terengah-engah. Pak Agus menyentuh bahuku, menenangkanku. Yang mulia, kata Pak Agus, ini adalah kasus tentang hak anak untuk mengenal extended family. Kasus serupa sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung, di mana kakek dan nenek memiliki hak untuk bertemu cucu selama tidak membahayakan. Pemohon siap memenuhi semua syarat yang termohon minta. Lokasi netral, ada pihak ketiga yang mengawasi, durasi singkat, yang penting ada kontak. Michael Tan menjawab cepat. Yang mulia, kami tidak menolak sepenuhnya. Kami hanya ingin ada syarat-syarat yang jelas. Dan kami mohon pengadilan mempertimbangkan bahwa anak sudah berusia 7 tahun, sudah punya rutinitas, sudah punya kehidupan sosialnya sendiri. Memaksakan pertemuan dengan orang asing, yang bagi Aditya, Pak Bambang, adalah orang asing karena dia tidak kenal, bisa traumatis untuk anak. Papa saya bukan orang asing? Aku berdiri lagi, tidak bisa menahan diri. Dia, kakek Aditya, darah dagingnya. Pak Bambang, Hakim Ratna mengetok palu. Sekali lagi, duduk dan bicara lewat pengacara. Saya tidak akan ulangi lagi. Aku duduk, air mataku sudah jatuh sekarang. Pak Agus memegang tanganku, memberi dukungan. Hakim Ratna melepas kacamatanya, mengusap matanya yang terlihat lelah. Dia diam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Baik, katanya akhirnya. Saya lihat di sini ada miscommunication yang sangat dalam antara ayah dan anak. Ada luka-luka lama yang belum sembuh. Dan sayangnya, Aditya, seorang anak yang tidak bersalah, jadi korban dari konflik orang dewasa ini. Hakim menatap kami semua, satu persatu. Saya akan coba mediasi sekali lagi. Tapi kali ini, saya mau Pak Bambang dan Bu Sari bicara langsung. Tanpa pengacara. Hanya kalian berdua di ruang mediasi saya. Sari terlihat ingin protes, tapi Michael Tan mengangguk pada hakim. Kami setuju, Yang Mulia. Pemohon juga setuju, kata Pak Agus. Baik, sidang saya tunda. Pak Bambang, Bu Sari, ikut saya. Kami berdua mengikuti Hakim Ratna ke sebuah ruangan kecil di samping ruang sidang. Ruangan sederhana dengan meja bulat dan beberapa kursi. Tidak ada panitera, tidak ada pengacara. Hanya kami bertiga. Duduk, kata Hakim Ratna. Kami duduk berhadapan. Sari,
masih tidak menatapku. Tangannya sibuk main-main dengan ujung blazernya. "Dengar," kata Hakim Ratna dengan suara yang lebih lembut sekarang. "Saya seorang ibu juga. Saya punya anak, punya cucu. Jadi, saya paham posisi kalian berdua sebagai orang tua dan sebagai anak." Hakim menatap Sari. "Bu Sari, saya baca dari berkas bahwa Bapak Bambang membesarkan ibu sendirian sejak ibu berumur 12 tahun setelah ibu kehilangan ibu. Itu tidak mudah. Sebagai guru dengan gaji pas-pasan, membesarkan anak sendirian sampai kuliah. Ibu bisa kuliah di swasta yang bagus, lulus dengan nilai baik, dapat pekerjaan yang baik, dan sekarang menikah dengan orang sukses. Itu semua berkat siapa?" Sari diam, tapi aku melihat rahangnya mengeras. "Saya tahu," lanjut Hakim Ratna. "Ibu mungkin merasa childhood ibu tidak sempurna. Mungkin ibu iri dengan teman-teman yang punya rumah besar, yang tidak perlu khawatir soal uang. Tapi, lihat sekarang, ibu berhasil. Ibu punya kehidupan yang ibu inginkan. Dan itu karena foundation yang Bapak Bambang bangun untuk ibu. Foundation itu menyakitkan," kata Sari tiba-tiba. Suaranya bergetar. "Foundation itu membuatku minder selama belasan tahun. Foundation itu membunuh Mama." "Sari," kataku pelan, "Mama meninggal karena Papa tidak punya uang cukup untuk berobat, Pak." Sari akhirnya menatapku, air matanya mengalir. "Mama bisa diselamatkan kalau Papa punya tabungan yang cukup. Kalau Papa tidak habiskan uang untuk orang-orang yang bahkan bukan keluarga kita." "Tabungan kita sudah kuhabiskan untuk Mama, Sari," kataku dengan suara yang juga bergetar. "Semua yang Papa punya. Semua. Papa jual perhiasan kawin. Papa pinjam kemana-mana. Tapi kankernya sudah stadium 4. Sayang. Dokter bilang sudah terlambat. Bukan soal uang lagi." "Tapi kita bisa coba lebih keras," jerit Sari. "Kita bisa bawa Mama ke Singapura, ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi Papa tidak punya uang, karena Papa sudah kasih uang Papa ke orang lain. Itu terjadi bertahun-tahun sebelum Mama sakit, Sari," jelasku. Air mataku mengalir deras sekarang. "Papa tidak tahu Mama akan sakit. Papa tidak tahu kalau akan butuh uang sebanyak itu. Papa cuma mau bantu orang-orang yang kesusahan saat itu." "Dan itu kesalahan Papa." Sari menangis sekarang. "Papa selalu utamakan orang L." Hakim Ratna membiarkan kami berdua menangis sejenak. Dia tidak terburu-buru, tidak memaksa. Hanya duduk di sana, menunggu hingga emosi kami sedikit mereda. "Bu Sari," katanya akhirnya, dengan suara yang sangat lembut. "Saya paham rasa sakit Ibu. Kehilangan Ibu di usia muda, melihatnya menderita, merasa tidak berdaya, itu trauma yang dalam. Tapi Ibu harus tahu, memilih untuk menutup pintu sepenuhnya untuk Bapak Bambang bertemu Aditya. Itu bukan solusi. Itu hanya akan menciptakan luka baru." Sari mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Saya tidak mau Aditya merasakan apa yang saya rasakan dulu, Yang Mulia. Saya tidak mau dia tumbuh dengan rasa minder, dengan perasaan tidak cukup." "Tapi Aditya tidak akan merasakan itu," kata Hakim Ratna. "Situasi Aditya berbeda. Dia sudah punya kehidupan yang stabil, orang tua yang mampu, rumah yang bagus, sekolah yang baik. Bertemu kakeknya beberapa jam sebulan tidak akan mengubah itu. Yang akan terjadi justru sebaliknya. Dia akan dapat nilai-nilai yang mungkin ibu dan suami ibu tidak bisa ajarkan." "Nilai-nilai apa?" tanya Sari dengan nada skeptis. "Nilai kesederhanaan," jawab Hakim Ratna. "Nilai empati, nilai bahwa cinta tidak diukur dari harta, nilai bahwa keluarga itu penting, apapun kondisi ekonominya." Hakim menatapku sekarang. "Pak Bambang, saya juga mau bicara jujur dengan Bapak. Bapak memang punya kebiasaan yang, terlalu dermawan. Saya paham Bapak orang baik, tapi Bapak juga harus mengerti kenapa Sari merasa Papa tidak prioritaskan keluarga sendiri." Aku mengangguk pelan. "Saya tahu, Yang Mulia, dan saya menyesal kalau Sari merasa seperti itu. Tapi, saya tidak pernah bermaksud menelantarkan keluarga. Saya selalu pastikan Sari makan, sekolah, punya tempat tinggal. Mungkin tidak mewah, tapi selalu ada. Tapi untuk anak, Pak," kata Hakim Ratna, "kadang yang mereka butuhkan
bukan hanya kebutuhan fisik terpenuhi. Mereka butuh merasa bahwa mereka prioritas, bahwa mereka nomor satu. Papa selalu anggap aku nomor satu, Sari, kataku, menatap putriku. Semua yang papa lakukan, semua pengorbanan papa, itu untuk kamu. Supaya kamu bisa sekolah dengan baik, supaya kamu tidak perlu kerja sambilan seperti teman-temanmu yang lain, supaya kamu bisa fokus kuliah. Tapi papa tidak pernah simpan untuk masa depan kita, balas Sari. Papa tidak pernah pikir kalau suatu hari nanti kita akan butuh uang banyak, seperti waktu mama sakit. Kamu benar, akuku pelan. Papa salah. Papa terlalu percaya bahwa rezeki akan selalu ada ketika dibutuhkan. Papa terlalu naif, mungkin. Dan papa menyesal untuk itu. Tapi Sari, papa tidak bisa ubah masa lalu. Yang bisa papa lakukan cuma mencoba untuk present sekarang. Dan papa mau present untuk Aditya. Bukan dengan uang, bukan dengan barang-barang mahal, tapi dengan waktu dan kasih sayang papa. Sari menunduk, air matanya menetes ke meja. Sari, lanjutku, suaraku hampir berbisik. Papa sudah tua. Papa sudah 65 tahun. Papa tidak tahu berapa lama lagi papa ada di dunia ini. Papa cuma mau, sebelum papa tidak ada lagi, papa mau Aditya tahu kalau dia punya kakek. Papa mau dia punya kenangan dengan papa. Papa tidak mau dia dewasa nanti dan baru tahu kalau dia punya kakek yang tidak pernah bisa dia kenal. Kenapa sekarang baru papa peduli? Tanya Sari, suaranya bergetar. Kenapa waktu aku kecil, papa tidak sebegini fighternya untuk aku? Kenapa papa tidak berjuang keras untuk kasih aku kehidupan yang lebih baik? Kenapa untuk cucu, papa bisa sampai ke pengadilan, tapi untuk anakmu sendiri dulu, papa cuma pasrah dengan kemiskinan? Pertanyaan itu menohok langsung ke jantungku. Karena ada benarnya. Dulu, aku memang tidak berjuang keras untuk naik pangkat, untuk cari penghasilan tambahan, untuk kasih Sari kehidupan yang lebih baik. Aku terima kondisi kami apa adanya, percaya bahwa kebahagiaan tidak dari materi. Tapi aku lupa, Sari masih anak-anak. Dia belum bisa paham filosofi seperti itu. Yang dia lihat hanya teman-temannya punya mainan yang dia tidak punya, punya rumah yang lebih besar, punya liburan ke tempat-tempat yang dia cuma bisa lihat di TV. Papa salah, kataku akhirnya. Papa salah karena tidak lihat dari sudut pandangmu. Papa pikir kasih sayang dan nilai-nilai moral cukup. Papa pikir kamu akan paham bahwa hidup sederhana itu tidak masalah. Tapi papa lupa, kalau kamu masih kecil, kamu perlu merasa equal dengan teman-temanmu. Papa minta maaf untuk itu, Sari. Papa tulus minta maaf. Sari menatapku untuk pertama kalinya dengan tatapan yang sedikit lebih lembut. Masih ada kemarahan di sana. Masih ada luka, tapi ada juga sedikit pengertian. Tapi Pa, katanya pelan, kenapa Papa rela sampai ke pengadilan untuk Aditya? Kenapa Papa tidak berjuang sekeras ini untuk perbaiki hubungan dengan aku? Kenapa Papa malah gugat aku? Karena Papa sudah coba semua cara lain, Sar. Jawabku jujur. Papa datang ke rumahmu, ditolak. Papa telepon, tidak diangkat. Papa kirim pesan, diblok. Papa kirim surat lewat pos, tidak dibalas. Papa tidak tahu lagi harus bagaimana. Pengadilan ini bukan karena Papa mau menghukum kamu. Ini karena Papa butuh bantuan hakim untuk mediasi, untuk bikin kamu mau duduk dan ngobrol dengan Papa. Dan lihat, sekarang kita ngobrol. Itu sudah progres. Hakim Ratna tersenyum tipis. Bapak benar, kadang pengadilan memang diperlukan bukan untuk menghukum, tapi untuk memfasilitasi komunikasi. Sari diam lama. Aku bisa melihat dia sedang berpikir keras, sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Yang mulia, katanya akhirnya, kalau saya setuju Papa bertemu Aditya, saya mau ada syarat-syarat tertentu. Jantungku berdegup kencang. Ini kemajuan. Ini lebih dari yang aku harapkan. Syarat apa, Bu Sari? Tanya Hakim Ratna. Pertama, Sari mengangkat jari. Pertemuan harus di tempat yang saya tentukan, bukan di kontrakan Papa, bukan di rumah saya. Tempat netral, seperti taman atau food court mall. Oke, kataku cepat. Papa setuju. Kedua, lanjut Sari. Saya atau Rudi harus ada di sana. Tidak boleh Papa sendirian dengan Aditya. Boleh.
Aku mengangguk. Tidak masalah. Ketiga, Sari menatapku tajam sekarang. Papa tidak boleh cerita-cerita tentang masa lalu. Tidak boleh cerita tentang gimana hidupnya Papa dulu. Tentang kemiskinan, tentang perjuangan. Saya tidak mau Aditya dapat gambaran negatif tentang kehidupan kami dulu. Aku terdiam. Ini syarat yang berat. Karena cerita masa lalu itu adalah bagian dari diriku. Bagian dari sejarah keluarga kami. Tapi, kalau ini satu-satunya cara. Baik, kataku akhirnya. Papa janji. Keempat, Sari menarik nafas. Pertemuan hanya 2 jam, setiap 2 minggu sekali, tidak lebih. Boleh, jawabku meski hatiku ingin lebih. Tapi Sari, kalau nanti Aditya sendiri yang minta lebih sering, nanti kita lihat, potong Sari. Kita mulai dari sini dulu. Hakim Ratna tersenyum lebar sekarang. Baik, ini bagus, ini sangat bagus. Berarti kita sudah ada kesepakatan untuk mediasi. Saya akan tuangkan ini dalam berita acara mediasi yang mengikat. Pak Bambang dapat hak kunjung 2 jam setiap 2 minggu dengan syarat-syarat yang Bu Sari sebutkan tadi. Tapi yang mulia, Sari menambahkan, saya mau ada masa uji coba 3 bulan pertama. Kalau dalam 3 bulan itu Papa melanggar syarat atau kalau Aditya terlihat tidak nyaman, saya berhak untuk stop pertemuan. Itu wajar, kata Hakim Ratna. Saya akan tambahkan klausul itu. Masa uji coba 3 bulan, setelah itu kita evaluasi. Kalau berjalan baik, bisa dilanjutkan dan mungkin ditambah frekuensinya. Kalau ada masalah, kita akan sidang lagi. Aku mengangguk, air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini air mata bahagia. Aku akan bertemu Aditya. Aku akan bisa kenal cucuku. Terima kasih, Yang Mulia, kataku dengan suara bergetar. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih pada saya, kata Hakim Ratna. Berterima kasih pada anak Bapak. Dia yang setuju. Aku menatap Sari. Dia tidak menatapku, tapi dia tidak memalingkan wajah dengan tajam seperti tadi. Ada sedikit perubahan di sana. Terima kasih, Sar, kataku pelan. Papa janji tidak akan mengecewakan kamu. Sari tidak menjawab, tapi dia mengangguk, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Tapi bagi aku, itu sudah cukup. Kami kembali ke ruang sidang. Para pengacara terlihat penasaran dengan hasil mediasi. Pak Agus menatapku dengan mata berbinar. Sepertinya dia bisa lihat dari ekspresi wajahku bahwa mediasi berhasil. Baik, kata Hakim Ratna setelah duduk kembali di kursinya. Saya umumkan bahwa mediasi antara pemohon dan termohon berhasil mencapai kesepakatan. Michael Tan terlihat terkejut. Dia berbisik sesuatu ke Sari, tapi Sari menggeleng, memberi isyarat bahwa keputusan sudah diambil. Kesepakatan mediasi adalah sebagai berikut, lanjut Hakim Ratna sambil membaca catatan. 1. Pemohon Bambang Sutrisno diberikan hak kunjung terhadap cucu Aditya Chandra-Wijaya sebanyak 2 jam setiap 2 minggu sekali. 2. Pertemuan dilakukan di tempat netral yang ditentukan oleh termohon. 3. Pertemuan harus dihadiri oleh salah satu orang tua Aditya, baik Bu Sari atau Pak Rudi. 4. Ada masa uji coba selama 3 bulan. 5. Setelah 3 bulan akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan atau penambahan frekuensi. Hakim mengetuk palu. Dengan demikian, permohonan pemohon dikabulkan sebagian sesuai kesepakatan mediasi. Penetapan akan dibuat secara tertulis dan dapat diambil 1 minggu dari hari ini. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Aku berdiri, kaki-kakiku terasa lemas. Pak Agus memelukku, tertawa bahagia. Pak Bambang, kita menang, katanya penuh semangat. Terima kasih Gus, kataku sambil menangis. Menangis karena bahagia, lega, dan tidak percaya ini semua benar-benar terjadi. Di seberang, Sari berdiri dan langsung berjalan keluar bersama Rudi dan kedua pengacaranya. Dia tidak menatapku lagi, tapi itu tidak apa-apa. Yang penting, dia sudah setuju. Aku akan bertemu Aditya. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah yang terasa ringan. Di luar, Pak Harto dan Mbak Yanti sudah menunggu. Mereka datang tanpa memberitahuku.
ingin memberikan dukungan moral. "Pak Bambang," Mbak Yanti langsung memelukku. "Gimana? Gimana?" "Berhasil," kataku sambil tertawa dan menangis bersamaan. "Mediasi berhasil, aku bisa ketemu Aditya." Mereka berdua bersorak, tidak peduli orang-orang di sekitar menatap. Pak Harto menepuk bahuku dengan penuh kebanggaan. "Saya bilang apa, Pak? Kebaikan Bapak selama ini pasti dibalas. Ini buktinya." Kami berempat, aku, Pak Agus, Pak Harto, dan Mbak Yanti, pergi ke warung Tegal kecil di dekat pengadilan untuk merayakan. Kami makan nasi dengan lauk seadanya, tapi rasanya seperti hidangan paling enak di dunia. "Jadi pertemuan pertama kapan, Pak?" tanya Mbak Yanti sambil menyuap nasi. "Aku tidak tahu," jawabku. "Harus tunggu Sari yang tentukan. Semoga tidak lama." "Bapak harus siap, Pak," kata Pak Agus. "Anak umur 7 tahun itu energik. Bapak harus mikir aktivitas apa yang mau dilakukan sama dia." Aku mengangguk. Pikiranku sudah melayang, membayangkan pertemuan pertama dengan Aditya. Aku akan bawa apa? Aku akan cerita apa? Aku akan main apa dengannya? "Bapak bisa bawa buku cerita," saran Mbak Yanti. "Anak-anak suka dibacain cerita." "Atau bisa main puzzle atau gambar-gambar," tambah Pak Harto. "Atau cukup ngobrol," kata Pak Agus. "Yang penting Bapak jadi diri sendiri. Jangan dibuat-buat. Anak-anak bisa merasakan kalau seseorang genuine atau tidak." Aku meresapi semua saran itu. Yang penting, aku sudah dapat kesempatan. Kesempatan yang selama ini kuperjuangkan. Malam itu, aku pulang ke kontrakan dengan hati yang penuh harapan. Aku bersih-bersih kamar. Meski tahu Aditya tidak akan datang ke sini karena syarat Sari. Tapi entah kenapa, aku ingin tempat tinggalku terlihat lebih rapi. Mungkin untuk diriku sendiri, sebagai simbolisasi chapter baru dalam hidupku. Aku juga mengeluarkan foto-foto lama dari dalam lemari. Foto Sari waktu kecil, foto almarhumah Dewi, foto kami bertiga ketika masih lengkap dan bahagia. Aku letakkan foto-foto itu di rak kecil, di dinding, di samping foto Aditya bayi yang dulu Sari berikan. Satu-satunya foto cucuku yang kupunya. "Dewi," bisikku pada foto istriku. "Kamu lihat tidak? Papa akhirnya bisa ketemu cucu kita. Papa harap kamu bangga." Aku duduk di kasur tipis itu, menatap foto-foto di dinding. Hidupku memang tidak sempurna. Aku tidak kaya, tidak punya rumah sendiri, tidak punya banyak harta untuk diwariskan. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga. Aku punya cinta yang tulus untuk keluargaku. Dan sekarang, aku punya kesempatan untuk berbagi cinta itu dengan cucuku. Ponselku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Dengan perasaan was-was, aku angkat. "Halo? Pak Bambang?" Suara Sari. Kali ini lebih tenang, tidak berteriak. "Saya mau atur pertemuan pertama." Jantungku berdegup kencang. "Ya, Sar. Kapan?" "Sabtu depan, jam 2 siang, di Taman Menteng. Saya akan bawa Aditya ke sana. Bapak datang sendiri, jangan bawa siapa-siapa." "Baik," kataku cepat. "Papa akan datang." Ada jeda panjang. Kemudian Sari berkata, dengan suara yang sedikit bergetar, Papa harus paham. Aditya tidak kenal Papa. Dia akan lihat Papa sebagai orang asing. Jangan berharap dia langsung akrab atau sayang. Butuh waktu." "Aku tahu, Sar." Jawabku lembut. "Papa akan sabar. Papa akan buat dia nyaman. Dan Papa ingat syaratnya." Ingatkan Sari. Tidak cerita tentang masa lalu, tidak cerita tentang kemiskinan, tidak bikin dia kasihan pada Papa. "Papa ingat, Papa janji." "Baik, Sabtu jam 2, jangan telat." Telepon terputus. Aku duduk di sana, memegang ponsel itu, tidak percaya ini semua benar-benar terjadi. Sabtu depan, aku akan bertemu Aditya. 4 tahun lebih menunggu, akhirnya akan berakhir. Aku melingkari tanggal itu di kalender tuaku dengan spidol merah. 3 November 2024, hari yang akan mengubah hidupku. Sabtu pagi itu, aku bangun jam 4 subuh. Tidak bisa tidur, terlalu gugup dan excited. Aku sholat subuh dengan khusyuk, berdoa panjang,
agar pertemuan hari ini berjalan lancar, agar Aditya mau menerima aku, agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Setelah sholat, aku duduk di kasur, menatap baju-baju lusuhku di lemari. Aku ingin pakai yang terbaik untuk hari ini. Akhirnya, aku pilih kemeja batik yang sama yang kupakai ke pengadilan. Sudah kusetrika lagi semalam, sampai benar-benar tidak ada kerutan sedikit pun. Celana kain hitam yang paling bagus dan sepatu pantofel yang sudah kusikat berkali-kali sampai mengkilap. Aku mandi dengan air dingin, mencukur jenggot tipis di wajahku sampai bersih, menyisir rambut putihku dengan rapi. Di cermin kecil yang sudah retak di sudut kamar, aku melihat diriku sendiri, seorang kakek berusia 65 tahun, keriput di wajah, bercak usia di tangan, tapi mata yang masih berbinar penuh harapan. "Kamu bisa, Bambang," kataku pada diriku sendiri. "Kamu sudah menunggu ini sangat lama. Jangan kacau hari ini." Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Pertemuan jam 2 siang. Masih 8 jam lagi. Aku tidak tahu harus ngapain. Aku keluar kamar, duduk di tangga depan kontrakan. Pagi itu Jakarta masih sejuk, belum panas. Suara azan subuh masih terdengar samar-samar dari masjid di ujung gang. Mbak Yanti keluar dari kamarnya, membawa ember untuk ke kamar mandi umum. Dia terlihat terkejut melihatku sudah rapi. "Pak Bambang, sudah rapi dari pagi?" tanyanya. "Oh iya, hari ini kan pertemuan dengan cucu. Ya ampun, sampai lupa." Aku tersenyum. "Iya Mbak, masih lama sih, tapi Papa sudah tidak sabar." Mbak Yanti tertawa. "Duduk sini dulu Pak, nanti saya buatin kopi, biar Bapak lebih santai." Kami duduk di tangga itu, minum kopi hitam pahit tanpa gula. Aku dan Mbak Yanti sama-sama tidak punya uang untuk beli gula. Tapi kopinya hangat dan menenangkan. "Bapak bawa apa untuk cucu?" tanya Mbak Yanti. Aku mengangkat plastik kecil yang kubawa. "Papa beli mainan mobil-mobilan dari pedagang mainan di pasar. 10.000. Murah sih, tapi lumayan. Dan Papa bawa buku cerita itu, yang kemarin basah kena hujan. Sudah Papa keringin, sampulnya masih oke." "Bagus Pak, anak-anak suka mainan dan buku." "Tapi Papa takut Mbak." Aku kupelan. "Takut Aditya tidak suka Papa. Takut dia lihat Papa dan merasa Papa aneh atau menyeramkan. Atau..." "Bapak jangan pikir begitu." Mbak Yanti menepuk tanganku. "Bapak orang baik. Anak-anak bisa merasakan itu. Percaya deh." Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri. Pukul 8, aku sudah tidak tahan lagi di kontrakan. Aku putuskan untuk jalan-jalan dulu, keliling Jakarta, supaya waktu cepat berlalu. Aku naik angkot ke arah Bundaran HI, lalu jalan kaki ke Taman Menteng, tempat pertemuan nanti. Aku mau survei dulu, mau lihat seperti apa tempatnya, mau cari spot yang bagus untuk duduk dan ngobrol. Taman Menteng pagi itu cukup ramai dengan orang-orang yang olahraga, jogging, senam, main badminton. Ada juga beberapa keluarga yang membawa anak-anak kecil main di playground. Pemandangan itu membuat hatiku hangat. Ini tempat yang bagus untuk pertemuan dengan Aditya. Aku berjalan mengelilingi taman, mencari tempat duduk yang nyaman. Ada bangku-bangku kayu di bawah pohon-pohon besar. Ada juga area bermain dengan ayunan dan perosotan. Aku bayangkan nanti Aditya mungkin mau main di sana, dan aku bisa duduk di bangku sambil menjaganya. Aku duduk di salah satu bangku, menunggu. Masih 5 jam lagi, tapi aku tidak mau kemana-mana. Takut nyasar, takut telat, takut ada masalah. Pukul 1 siang, perutku berbunyi. Aku belum makan dari pagi, tapi aku tidak mau pergi beli makanan. Aku takut kalau aku pergi, tiba-tiba Sari datang lebih awal dan mengira aku tidak datang. Pukul 1:30, aku sudah berdiri di pinggir taman. Mata tidak bisa lepas dari pintu masuk. Setiap kali ada mobil berhenti, jantungku berdegup kencang. Apakah itu mereka? Pukul 2:05, sebuah mobil Honda CR-V hitam metalik berhenti di pinggir jalan. Aku kenal mobil itu, mobil Rudi. Perutku langsung mual karena gugup. Pintu mobil terbuka. Sari keluar pertama kali, mengenakan kaos santai dan jeans, berbeda dari penampilan formalnya di pengadilan.
Dia menoleh ke dalam mobil, seperti berbicara dengan seseorang. Kemudian, dia keluar. Aditya, cucuku, aku tidak bisa bernafas untuk sesaat. Dia jauh lebih besar dari foto terakhir yang kupunya, yang masih bayi. Sekarang dia sudah anak kecil sungguhan. Tingginya mungkin sekitar 120 cm. Rambutnya dipotong rapi, mengenakan kaos berkarakter superhero dan celana pendek. Dia cantik, sangat cantik. Matanya mirip dengan mata Sari waktu kecil, yang juga mirip dengan mata almarhumah Dewi. Air mataku langsung mengalir. Aku tidak bisa menahannya. Sari memegang tangan Aditya, membawanya mendekat ke arahku. Aditya terlihat bingung. Matanya menatap ke sekelilingnya. Mungkin bertanya-tanya kenapa dia dibawa ke taman ini. Aditya, kata Sari dengan suara lembut ketika mereka sampai di depanku. Ini kakek Bambang, kakek dari pihak mama. Aditya menatapku dengan mata yang polos dan penuh keingintahuan. Tidak ada rasa takut, tapi juga tidak ada rasa kenal. Aku benar-benar orang asing baginya. Halo kakek, katanya sopan, pasti diajarkan oleh Sari sebelumnya. Halo Aditya, kataku dengan suara yang bergetar. Aku berlutut supaya mata kami sejajar. Kakek sangat senang akhirnya bisa ketemu kamu. Aditya tersenyum kecil, tapi dia langsung bersembunyi di belakang Sari, masih malu-malu. Adit, kata Sari, kakek tidak akan gigit. Kakek baik kok, kamu mau main sama kakek sebentar? Aditya menatapku lagi, masih ragu-ragu. Aku mengeluarkan mainan mobil-mobilan dari plastikku. Kakek bawa ini untuk kamu, kataku sambil menyodorkan mobil-mobilan itu. Kamu suka mobil? Mata Aditya langsung berbinar. Suka, aku punya koleksi banyak di rumah. Wah, banyak ya? Aku tersenyum. Yang ini mungkin tidak sebagus koleksimu, tapi ini dari hati kakek. Aditya mengambil mobil-mobilan itu dengan hati-hati, seperti takut merusaknya. Dia mainkan di tangannya, putar-putar rodanya, lalu tersenyum lebar. Terima kasih, kek, katanya dengan riang sekarang. Hatiku meleleh. Suara itu, suara cucuku yang memanggil aku, kek, adalah suara terindah yang pernah kudengar. Mama, kata Aditya sambil menarik lengan Sari. Aku mau main di perosotan itu. Boleh, kata Sari. Tapi kakek ikut ya, Mama duduk di sini aja. Sari menatapku dengan tatapan yang serius. Papa, saya akan duduk di bangku sana. Saya akan awasi dari jauh. Jangan lupa syarat-syaratnya. Iya, Sar. Papa ingat. Aditya menarik tanganku. Tangannya yang kecil dan lembut memegang tanganku yang keriput dan kasar. Kami berjalan bersama ke area playground. Kek, kakek bisa main perosotan tidak? Tanya Aditya dengan polos. Aku tertawa. Kakek sudah tua, dek. Nanti patah pinggang. Tapi kakek bisa jaga kamu dari bawah, biar kalau kamu meluncur, tidak jatuh. Aku sudah besar, tidak akan jatuh. Aditya langsung naik tangga perosotan dengan lincah, lalu meluncur dengan kencang sambil tertawa. Aku berdiri di bawah, mengawasi dengan senyum lebar. Setiap kali dia meluncur, dia tertawa riang. Suara tawa anak-anak yang begitu tulus dan penuh kegembiraan. Lagi kek, aku mau lagi, teriaknya dari atas. Ayo, kakek di sini, jawabku. Kami main seperti itu selama hampir setengah jam. Aditya tidak berhenti bergerak dari perosotan ke ayunan, dari ayunan ke jungkat jangkit, dari jungkat jangkit kembali ke perosotan. Aku mengikutinya kemana-mana, meski kaki-kakiku yang sudah tua mulai terasa lelah. Tapi aku tidak peduli. Ini adalah saat-saat terindah dalam hidupku. Setelah puas main, Aditya akhirnya mau duduk di bangku di samping aku. Wajahnya merah dan berkeringat, tapi dia tersenyum lebar. Kakek suka main? Tanyanya sambil menyeka keringat dengan lengan bajunya. Kakek suka lihat kamu main, jawabku sambil tertawa. Kakek sudah tua, jadi tidak bisa main seperti kamu. Kakek umur berapa? 65 tahun. Wah, tua sekali. Aditya melongo. Mama baru 32 tahun.
Iya, kakek memang sudah sangat tua. Akuku sambil tersenyum. Tapi kakek masih kuat kok untuk main sama kamu. Aditya diam sejenak, lalu bertanya dengan polos. Kek, kenapa aku baru ketemu kakek sekarang? Teman-temanku semua sudah kenal kakek nenek mereka dari kecil. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tidak boleh cerita yang sebenarnya. Sari sudah ingatkan aku, tapi aku juga tidak mau bohong ke cucuku. Karena kakek tinggal jauh, jawabku hati-hati. Dan kakek sibuk. Tapi sekarang kakek sudah bisa ketemu kamu, jadi kita bisa main bareng kan? Iya, Aditya mengangguk semangat. Kita bisa main lagi minggu depan? Bisa, tapi tidak minggu depan. 2 minggu lagi, jelasku. Kakek akan ketemu kamu setiap 2 minggu sekali. Kenapa tidak setiap hari? Aditya terlihat kecewa. Om Hendra, ayahnya teman aku, ketemu kakeknya setiap hari. Karena rumah kakek memang agak jauh, Dek, jawabku sambil mengusap kepalanya lembut. Tapi, walau tidak setiap hari, kakek selalu sayang sama kamu. Kakek selalu ingat kamu. Kakek punya anak? Tanya Aditya tiba-tiba. Punya. Mama kamu? Jawabku. Mama kamu anak kakek? Oh iya. Aditya tertawa, seperti baru sadar. Mama itu anak kakek. Berarti mama dulu kecil juga ya? Iya. Dulu mama kecil seperti kamu. Lucu, suka main, suka makan es krim. Mama suka es krim? Aditya terlihat terkejut. Mama sekarang jarang makan es krim. Mama bilang tidak baik untuk kesehatan. Aku tersenyum. Iya, mama sekarang sudah dewasa, jadi lebih perhatian dengan kesehatan. Tapi dulu waktu kecil, mama suka banget es krim rasa coklat. Aku juga suka coklat. Aditya bersemangat. Kek, nanti kita beli es krim ya? Aku melirik ke arah Sari yang duduk di bangku tidak jauh dari kami. Dia menatap kami dengan wajah yang tidak bisa kubaca. Entah khawatir, entah lega, entah bingung. Kita tanya mama dulu. Ya, kataku pada Aditya. Kalau mama bilang boleh, kita beli. Aditya langsung berlari ke arah Sari. Ma, aku mau es krim sama kakek. Sari terlihat ragu, tapi kemudian mengangguk. Boleh, tapi satu aja. Jangan banyak-banyak. Aku berjalan mendekat. Sari, papa yang bayar ya? Tidak perlu, potong Sari sambil mengeluarkan dompet. Saya bayar. Tapi papa yang ngajak. Papa. Sari menatapku tajam. Saya tahu papa tidak punya banyak uang. Saya yang bayar. Sudah. Aku diam, merasa sedikit dipermalukan tapi juga paham. Sari tidak mau aku merasa terbebani. Atau mungkin dia tidak mau merasa berhutang budi padaku. Kami bertiga berjalan ke abang penjual es krim yang mangkal tidak jauh dari taman. Aditya memilih es krim kon rasa coklat. Sari membeli satu untuk Aditya dan menawarkan padaku. Papa mau? Tidak usah, Sar. Papa tidak. Papa mau yang mana? Sari memaksa. Aku akhirnya pilih yang vanila, yang paling murah. Sari bayar. Dan kami duduk bertiga di bangku taman sambil makan es krim. Ini adalah momen yang aneh, tapi juga indah. Aku, Sari, dan Aditya, 3 generasi, duduk bersama untuk pertama kalinya. Walau Sari masih kaku, walau masih ada jarak di antara kami, tapi setidaknya kami ada di tempat yang sama, bernafas di udara yang sama, berbagi momen yang sama. Mama, kata Aditya, tiba-tiba, sambil menjilat es krimnya. Kakek baik ya, kenapa kita tidak ajak kakek main ke rumah? Sari terdiam, tidak tahu harus jawab apa. Aku juga diam, menunggu responnya. Rumah kita jauh dari rumah kakek sayang, jawab Sari akhirnya. Dan kakek sibuk, jadi kita ketemu di sini aja ya. Tapi aku mau tunjukin koleksi mobil aku ke kakek, protes Aditya. Aku punya banyak banget. Ada yang bisa jalan sendiri pakai remote. Lain kali, ya, kata Sari dengan nada yang mengakhiri diskusi. Aditya terlihat kecewa, tapi tidak protes lagi. Dia fokus kembali ke es krimnya. Aku menatap cucuku itu. Bagaimana dia makan es krim dengan lahap. Bagaimana matanya berbinar ketika es krim mulai meleleh dan dia harus cepat-cepat menjilat,
bagaimana dia tertawa kecil ketika es krim menempel di hidungnya. Ini, cucuku, darah dagingku, bagian dari diriku yang akan terus hidup walau aku sudah tidak ada nanti. Dan aku bersyukur kepada Tuhan yang memberi aku kesempatan ini, bersyukur pada Hakim Ratna yang memfasilitasi mediasi, bersyukur bahkan pada Sari yang walau terpaksa, tapi akhirnya memberi kesempatan. Pukul 4 sore, Sari melihat jam tangannya. Adit, sudah 2 jam, kita harus pulang, Papa di rumah menunggu. Sudah. Aditya terlihat kecewa. Tapi aku masih mau main. Lain kali ya, 2 minggu lagi kita ketemu kakek lagi. Kakek janji ya datang lagi? Aditya menatapku dengan mata yang berbinar. Kakek janji, kataku sambil menahan air mata. Kakek pasti datang. Aditya tiba-tiba memelukku. Pelukan spontan dari seorang anak yang tulus. Tubuhnya kecil dan hangat, dan aku rasakan jantungku hampir meledak karena bahagia. Terima kasih sudah main sama aku, Kek, bisiknya. Aku memeluknya erat, tidak mau melepas. Terima kasih sudah mau ketemu kakek, Dek. Sari membiarkan kami berpelukan untuk beberapa saat, lalu perlahan menarik Aditya menjauh. Ayo, Dek, Papa nunggu di rumah. Mereka berjalan ke mobil. Aditya masih melambaikan tangan padaku sambil tersenyum. Aku lambaikan tangan balik. Air mataku mengalir tidak terkendali. Mobil itu pergi, meninggalkan aku sendirian di taman itu. Aku duduk kembali di bangku, menangis karena bahagia, karena lega, karena akhirnya bisa bertemu cucuku, karena dia ternyata anak yang manis dan hangat, karena dia mau terima aku walau kami baru kenal. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor Sari. Papa main dengan baik hari ini. Aditya senang. 2 minggu lagi, tempat yang sama, jam yang sama. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ini bukan ucapan terima kasih, bukan permintaan maaf, tapi ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa aku melakukan sesuatu dengan benar. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Aku pulang ke kontrakan dengan hati yang penuh. Mbak Yanti dan Pak Harto langsung menghampiriku begitu aku sampai. Gimana, Pak? Gimana? Tanya mereka berdua hampir bersamaan. Baik, jawabku sambil tersenyum lebar. Sangat baik. Aditya, dia anak yang luar biasa. Dia manis, lucu, pintar, dan dia mau main sama aku. Dia bahkan peluk aku sebelum pulang. Mbak Yanti menangis mendengarnya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kami duduk di tangga kontrakan itu sampai malam. Aku cerita detail tentang pertemuan hari itu. Bagaimana Aditya main di perosotan, bagaimana dia tertawa, bagaimana dia tanya tentang aku dengan polos, bagaimana dia peluk aku sebelum pulang. Malam itu, aku tidur dengan senyum di wajah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dan dalam mimpiku, aku melihat Aditya tertawa, berlari di taman, memanggil aku, Kek, dengan suara yang riang. Ini baru pertemuan pertama. Masih ada banyak pertemuan lain yang akan datang. Dan aku tidak sabar untuk semuanya. 2 minggu berlalu dengan sangat lambat. Setiap hari aku mencoret kalender, menghitung mundur sampai pertemuan berikutnya dengan Aditya. Aku tidak bisa fokus pada apapun. Pikiranku selalu melayang ke pertemuan pertama kami. Mengingat setiap detailnya, setiap kata yang dia ucapkan, setiap senyumnya. Aku juga mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dari uang pensiun bulan itu, setelah bayar kontrakan dan beli beras, aku sisihkan Rp50.000 khusus untuk Aditya. Aku ingin beli dia sesuatu yang lebih bagus untuk pertemuan berikutnya. Mungkin buku cerita yang lebih tebal atau mainan yang lebih menarik. Aku juga rajin ke perpustakaan kecil di kelurahan untuk pinjam buku-buku cerita anak. Aku baca semua. Hafalkan jalan ceritanya, supaya nanti aku bisa cerita ke Aditya dengan menarik. Mbak Yanti melihat semangatku dan tersenyum. Pak Bambang jadi kelihatan lebih muda sekarang. Ada tujuan hidup ya, Pak? Dia benar. Selama ini aku hidup hanya untuk bertahan. Bangun pagi, makan seadanya, duduk-duduk di kontrakan, tidur, lalu ulang lagi keesokan harinya.
Tapi sekarang ada sesuatu yang kutunggu-tunggu. Ada alasan untuk bangun dengan semangat setiap pagi. Hari Sabtu kedua akhirnya tiba. Aku bangun lebih pagi lagi. Jam 3 subuh, tidak bisa tidur karena excited. Aku sholat, berdoa panjang, lalu duduk menunggu sampai waktunya berangkat. Kali ini aku bawa buku cerita Kancil dan Buaya yang kupinjam dari perpustakaan. Cerita klasik Indonesia yang selalu menarik untuk anak-anak. Aku juga bawa sebuah origami burung yang kubuat sendiri semalam. Aku belajar dari video YouTube di warnet sebelah. Tidak sempurna, tapi lumayan. Pukul 1:30 siang, aku sudah sampai di Taman Menteng. Aku duduk di bangku yang sama, seperti pertemuan pertama, menunggu dengan gelisah. Pukul 2 tepat, mobil Honda CR-V hitam itu datang lagi. Pintu terbuka, dan Aditya keluar dengan semangat. "Kek, kakek!" teriaknya sambil berlari ke arahku. Aku berdiri, dan dia langsung memeluk kakiku, pelukan anak kecil yang tulus dan penuh kehangatan. "Adit, kakek kangen sama kamu," kataku sambil mengusap rambutnya. "Aku juga kangen kakek," jawabnya sambil menatap ke atas, tersenyum lebar. Sari berjalan mendekat dengan langkah yang lebih santai dari pertemuan pertama. Wajahnya terlihat lebih lembut. Masih ada kewaspadaan di sana, tapi tidak setegang 2 minggu lalu. "Papa," sapanya singkat. "Sari," aku balas dengan mengangguk. "Adit sudah tidak sabar dari pagi," kata Sari sambil tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat darinya dalam berbulan-bulan. Dia terus tanya kapan kita berangkat ke taman. Hatiku menghangat mendengarnya. "Benarkah?" "Iya," Aditya mengangguk semangat. "Aku cerita ke teman-teman di sekolah kalau aku punya kakek yang baik. Mereka semua iri." Aku hampir menangis mendengarnya. Aditya bangga punya aku sebagai kakek. Dia cerita tentang aku ke teman-temannya. "Kek, hari ini kita main apa?" tanya Aditya sambil menarik-narik lengan bajuku. "Kakek bawa cerita," kataku sambil mengeluarkan buku dari tas. "Dan kakek buat ini untuk kamu." Aku tunjukkan origami burung itu. Aditya mengambilnya dengan hati-hati, matanya berbinar. "Wah, burung, kakek buat sendiri?" "Iya, kakek belajar buat kamu." "Keren, terima kasih kek." Aditya langsung memainkan origami itu, membuat seolah-olah burungnya terbang di udara. Kami bermain seperti pertemuan pertama. Aditya main di playground, aku mengawasinya dari samping. Tapi kali ini ada perbedaan. Aditya lebih banyak mengajakku bicara. Dia cerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang gurunya yang galak, tentang PR matematikanya yang susah. "Kakek dulu guru kan?" tanyanya tiba-tiba. "Mama bilang kakek guru matematika." "Iya, kakek dulu mengajar matematika." "Wah, berarti kakek bisa bantu aku PR dong?" Aku tertawa. "Boleh. Lain kali kamu bawa PR-mu, kakek bantuin." "Tapi mama bilang tidak boleh," kata Aditya dengan nada kecewa. "Mama bilang aku harus kerjain PR sendiri atau minta bantuan tutor di rumah." Aku melirik ke arah Sari yang duduk di bangku, membaca sesuatu di ponselnya. Tentu saja dia tidak mau aku bantu PR Aditya, karena itu berarti memberi aku peran yang lebih penting dalam hidup Aditya. "Ya sudah, tidak apa-apa," kataku pada Aditya. "Yang penting kamu belajar dengan baik di sekolah, ya?" "Iya, kek." Setelah main sekitar 1 jam, Aditya lelah dan mau duduk. Aku bacakan cerita Kancil dan Buaya dengan suara yang dramatis, meniru suara kancil yang licik dan buaya yang bego. Aditya tertawa-tawa sepanjang cerita, tepuk tangan ketika kancil berhasil menipu buaya. "Lagi, kek, cerita lagi," pintanya. "Nanti 2 minggu lagi ya, kakek bawa cerita yang berbeda." "Kenapa harus 2 minggu lagi? Kenapa tidak besok?" Aditya terlihat sedih. Karena kakek ada kesibukan, Dek," jawabku sambil mengusap kepalanya. "Tapi kakek janji 2 minggu lagi kita ketemu lagi." "Janji ya, kek?" "Janji." Aditya memelukku lagi, lebih lama dan lebih erat dari sebelumnya. Aku tutup mata, merasakan kehangatan tubuhnya, mencium bau sampo anak-anak di rambutnya.
"Kakek, aku sayang kakek," bisiknya. Aku tidak bisa tahan lagi. Air mataku jatuh. Kakek juga sayang Adit. Sangat sayang. Pukul 4 sore, Sari kembali melihat jam. "Adit, sudah waktunya pulang." "Ih, cepat banget," protes Aditya. "Aku masih mau sama kakek." "Lain kali ya sayang, sekarang kita harus pulang." Aditya mengambil origami burung yang kubuat dan buku cerita yang kubawa. "Kakek, aku boleh bawa ini pulang?" "Tentu, itu untuk kamu." "Terima kasih, Kek. Aku akan jaga baik-baik." Mereka berjalan ke mobil. Tapi kali ini, sebelum masuk mobil, Sari menoleh ke arahku. Dia berjalan beberapa langkah mendekat, membuat jarak yang cukup supaya Aditya tidak mendengar. "Papa," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih sudah baik sama Adit." Aku terkejut. Ini pertama kalinya Sari bilang terima kasih sejak... Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Papa cuma jadi diri sendiri, Sar," jawabku dengan suara bergetar. "Saya tahu," kata Sari. "Dan saya lihat Adit senang. Dia jarang sesenang itu dengan orang baru." "Mungkin karena kita ada hubungan darah," kataku pelan. "Ada ikatan yang dia rasakan walau tidak tahu kenapa." Sari diam sejenak, seperti memikirkan kata-kataku. Kemudian dia mengangguk. "Mungkin." Dia berbalik, tapi kemudian berhenti. "Papa, 2 minggu lagi, kalau Papa mau, kita bisa perpanjang sedikit waktunya. Jadi 2,5 jam." Hatiku melompat kegirangan. "Benarkah?" "Iya," Adit minta. Dia bilang, 2 jam, terlalu sebentar." "Terima kasih, Sar. Terima kasih banyak." Sari hanya mengangguk, lalu berjalan ke mobil. Aditya melambaikan tangan dengan semangat dari jendela mobil. Origami burung dipegang erat di tangan lainnya. Aku berdiri di sana sampai mobil itu hilang dari pandangan, lalu duduk kembali di bangku dengan hati yang penuh. Ini progres, ini kemajuan yang luar biasa. Tapi hari itu belum selesai memberiku kejutan. Ketika aku sampai di kontrakan, Pak Harto menungguku di depan pintu dengan wajah yang serius. "Pak Bambang," katanya, "tadi ada Pak Pos datang, bawa surat untuk Bapak dari pengadilan." Jantungku berdegup kencang. "Surat dari pengadilan? Kenapa? Mediasi kan sudah selesai. Penetapan sudah dibuat." Dengan tangan gemetar, aku buka amplop coklat itu. Di dalamnya ada selembar surat resmi dengan kop Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku membacanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. "Pak Bambang, ada apa?" "Bapak pucat," kata Pak Harto dengan khawatir. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya terduduk di tangga kontrakan, memegang surat itu dengan tangan yang gemetar hebat. Mbak Yanti keluar dari kamarnya, melihat kondisiku. "Pak Bambang, kenapa? Ada masalah?" Aku akhirnya bisa mengeluarkan suara, walau parau. Ini surat dari pengadilan. Sari mengajukan permohonan revisi penetapan." "Maksudnya?" tanya Mbak Yanti tidak mengerti. Dia mau ubah penetapan hak kunjung," jelasku dengan suara yang hampir putus. "Dia mau tambah frekuensi pertemuan. Dari 2 minggu sekali jadi seminggu sekali. Dan durasi dari 2 jam jadi 4 jam. Mbak Yanti dan Pak Harto terdiam, syok. Tapi itu bagus kan, Pak?" kata Pak Harto akhirnya. "Itu artinya Bapak bisa lebih sering ketemu cucu?" "Iya," jawabku sambil menangis. Tapi yang bikin aku syok bukan itu. Aku tunjukkan bagian bawah surat itu, bagian yang membuat tangisku tidak terkendali. Di sini tertulis, kataku dengan suara bergetar, "Termohon, maksudnya Sari, mengajukan permohonan ini dengan alasan bahwa pemohon aku telah menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang baik terhadap anak, dan anak menunjukkan perkembangan emosional yang positif setelah bertemu pemohon. Oleh karena itu, termohon berpendapat bahwa menambah frekuensi dan durasi pertemuan akan memberikan manfaat lebih besar untuk anak." Aku menatap Mbak Yanti dan Pak Harto dengan air mata yang mengalir deras. "Kalian tahu artinya apa?" Sari mengakui aku kakek yang baik.
Dia mengakui pertemuan dengan aku bermanfaat untuk Aditya. Dia mau aku lebih sering ketemu cucuku. Mbak Yanti langsung memelukku, menangis juga. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kebaikan Bapak akhirnya dibalas. Aku menangis di pelukan Mbak Yanti. Menangis karena lega, karena bahagia, karena tidak percaya ini semua benar-benar terjadi. Selama ini aku berjuang hanya untuk bisa bertemu cucuku beberapa jam setiap 2 minggu. Dan sekarang Sari sendiri yang minta untuk menambah frekuensi pertemuan. Ada lagi? Kataku sambil membaca surat itu lebih detail. Sari juga mengajukan supaya pertemuan tidak harus selalu ada pengawasan dari orang tua. Setelah masa uji coba berhasil, aku bisa ketemu Aditya tanpa harus dia atau Rudi ada di sana. Asalkan di tempat publik yang aman. Itu artinya, Bapak bisa quality time sama cucu, kata Pak Harto dengan suara yang juga bergetar. Bapak bisa beneran bonding dengan dia. Aku menatap surat itu lagi, membaca signature di bagian bawah. Signature Sari, tulisan tangannya yang rapi, yang masih ku kenali walau sudah bertahun-tahun. Di bawah signature ada tambahan tulisan tangan, bukan bagian dari surat resmi, tapi catatan pribadi. Papa, Adit benar-benar senang ketemu Papa. Saya belum pernah lihat dia sebahagia itu. Mungkin saya salah selama ini. Mungkin kasih sayang memang lebih penting dari harta. Tolong jaga dia baik-baik. Sari, aku membaca catatan itu berkali-kali, sampai tulisannya blur karena air mataku. Ini adalah permintaan maaf Sari, tidak eksplisit, tidak dengan kata-kata, maafkan aku Pak. Tapi ini adalah pengakuan bahwa dia salah. Dan bagi aku, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kasur tipis itu, menatap foto Dewi di dinding. Dewi, bisikku, kamu lihat tidak? Sari mulai paham. Dia mulai lihat bahwa yang Papa ajarin dulu, tentang kasih sayang, tentang keluarga, tentang nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu penting. Dia mulai paham. Aku membayangkan Dewi tersenyum di sana, di tempat dia berada sekarang. Tersenyum bangga melihat anaknya akhirnya pulang, tidak secara fisik pulang ke rumah, tapi pulang ke nilai-nilai yang kami tanamkan ketika dia kecil. Besok pagi aku akan ke kantor Pak Agus, kasih tahu dia tentang surat ini, minta dia untuk proses revisi penetapan itu, supaya resmi dan legal. Tapi untuk malam ini, aku hanya ingin duduk di sini, memegang surat itu, dan bersyukur untuk perjuangan yang tidak sia-sia, untuk air mata yang akhirnya berbuah manis, untuk pintu yang sempat tertutup, tapi sekarang mulai terbuka lagi. Aku memeluk bantal tipis itu, membayangkan aku sedang memeluk Aditya. Dan dalam bayangan itu, aku mendengar suaranya, suara riang seorang cucu memanggil kakeknya. Kek, aku sayang kakek. Dan aku berbisik kembali, walau hanya untuk diriku sendiri. Kakek juga sayang Adit, sangat sayang.